salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Dura Dendi. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai Employee Training and Development atau pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, tema kita pada hari ini berkaitan dengan Special Challenge in Career Management. Nah, pada tema kita hari ini kita akan belajar mengenai challenge-challenge apa saja di dalam manajemen karir, khususnya pada karyawan itu sendiri. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai supportive work-life culture, di mana supportive work-life culture sangat berguna bagi bukan hanya perusahaan tetapi bagi kepentingan karyawan itu sendiri, di mana dengan adanya dukungan dari perusahaan, dukungan antar sesama rekan kerja dan motivasi daripada karyawan itu sendiri akan dapat meningkatkan karir dari atau bagi para karyawan itu sendiri. Dukungan dari perusahaan, dukungan manajemen, adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuh kembangan karyawan itu sendiri dapat menghasilkan atau meng-create future leaders daripada karyawan itu sendiri. Kemudian yang kedua kita akan belajar mengenai socialization and orientation, di mana organizational socialization, the process by which new employees are transformed into effective members of the company, has three phases. Yang pertama, anticipatory socialization. Employees develop expectation about the company, job, working condition, and interpersonal relationship. Kemudian yang kedua adalah encounter phase. Employee begins a new job. They experience shocks and surprise and need to become familiar with job tasks. Kemudian ketiga, setting in phase. Employees begin to feel comfortable with their job demands and social relationships. Nah, di mana dengan adanya perkenalan, ibaratnya karyawan ingin memasuki perusahaan itu sendiri, karyawan tersebut harus dikenali, harus beradaptasi terlebih dahulu, bukan hanya mengenai perusahaan itu bergerak di bidang apa saja, tetapi mulai dari histori, job desk-nya, kemudian tugas dan tanggung jawabnya, kewajibannya, budayanya, tata caranya, peraturannya, kebijakan, dan lain sebagainya. Itu hal-hal tersebut mendukung adanya kinerja karyawan yang akan meningkat. Kemudian mengubah karyawan itu sendiri yang tadinya berkinerja atau yang dia tadi tidak bisa apa-apa sebelumnya, dia tidak mengetahui sebelumnya apa-apa, dia kemudian beradaptasi dengan lingkungannya, dengan pekerjaannya, sampai dia comfortable, sampai dia nyaman akan sesuatu yang ia kerjakan itu sendiri, yang menjadi tanggung jawabnya atau job description-nya dari karyawan itu sendiri. Oke, selanjutnya kita berbicara mengenai career paths. Developing dua career paths and career portfolio. Di mana career path, a sequence of job position involving similar types of work and skills that employees move to in the company. It involves analyzing work and information flows, important development experience, qualification and task performed across jobs, similarities and differences in working environments, historical movement patterns of employees in and out of jobs. Di mana career path, setiap perusahaan sebaiknya mempunyai career path atau manajemen karir bagi para karyawannya yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Dengan adanya career path mampu memotivasi daripada karyawan itu sendiri. Bentuk dari career path itu sendiri based on kinerjanya mereka, based on historical review dari pekerjaan karyawan yang sudah karyawan lakukan. Apakah karyawan tersebut melakukan fraud? Apakah karyawan tersebut berintegritas? Apakah karyawan tersebut mampu mencapai targetnya? Misalkan selama 5 tahun belakangan ini, apakah sikap dari karyawan tersebut mencerminkan dia sebagai seorang pemimpin? Kemudian diukur, selama 5 tahun ketika dia sudah mampu menguasai ilmu pengetahuan ini atau kemampuan ini, dia bisa naik golongan, dia bisa naik jabatan, sampai pada satu titik, misalkan dia mencapai CEO atau direktur utama dan lain sebagainya. Itu mengapa career path penting sekali bagi perusahaan dan bagi karyawan itu sendiri. Bagi karyawan, itu akan menjadi titik perkembangan karirnya. Dia ingin mencapai satu tahap di mana cita-citanya dia misalkan ingin menjadi CEO. So, dia harus mengukur kemampuannya dia. Selama 3 tahun saya harus mencapai ini untuk bisa mencapai supervisor. Ketika saya ingin menjadi manajer, saya harus menguasai kemampuan ini. Ketika saya menjadi direktur, saya harus menguasai kemampuan ini, dan selanjutnya dan sebagainya.
Kemudian selanjutnya kita berbicara mengenai dual career path system, di mana enables employees to remain in a technical career path or move into a management career path. Its characteristics are salary status and incentive for technical employees compare favorably with those of managers. Individual contributors' base salary may be lower than that of managers, but they are given opportunity to increase their total compensation through bonus. Nah, di sini di dual career path system, di mana karyawan dapat termotivasi. Ada dua jalan. Yang pertama, dia ditingkatkan secara statusnya. Misalkan dari karyawan staf biasa, dia naik jenjang supervisor, asisten manajer, dan lain sebagainya. Atau bisa saja dia dinaikkan secara dia punya insentif. Oke, misalkan dia tidak mau untuk naik jabatan atau naik golongan, tetapi perusahaan memberikan reward lebih, bonus, insentif yang tinggi. Misalkan ada seorang sales, yang ada dua orang sales. Yang sales yang pertama dia mengejar karir. Oke, dia naik supervisor, manager, asisten manager, kemudian direktur dan lain sebagainya. Tapi ada sales satunya lagi, dia mengejar pendapatan. Oke, saya tidak mau mengejar karir, tapi saya ingin mengejar insentif. Saya mengejar reward yang perusahaan kasih ke saya. Saya punya gaji, oke, minimal saja, nggak jadi masalah buat saya, tetapi saya mengejar insentif yang bisa saya dapatkan lebih banyak dibandingkan dengan jabatan Anda, misalkan seperti itu. Oke, selanjutnya kita berbicara mengenai career portfolio, di mana multiple part-time jobs that together make up a full-time position. Advantage-nya increases job satisfaction and provides flexibility. Disadvantage-nya stealth earnings and trouble maintaining company-sponsored healthcare. Nah, di mana dengan adanya portofolio ini, career portfolio dengan adanya multiple part-time dapat meningkatkan fleksibilitas daripada karyawan itu sendiri. Karyawan mampu memilah-milah, pekerjaan mana saja, pekerjaan part-time mana saja yang ia akan lakukan. Misalkan dalam satu hari penuh, 8 jam kerja, dia memilih multiple part-time. Part-time kerja A, part-time kerja B, kerja C, kerja D. Selama satu hari yang penuh, secara komprehensif dia dinilai full-time. Ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Kemudian di sini ada plateauing atau dataran tinggi. The likelihood of the employee receiving future job assignments with increased responsibility is low. Mid-career employees are most likely to plateau. It becomes dysfunctional when the employee feels stuck in a job that offers no potential for personal growth, resulting in poor job attitude, increases absenteeism, and poor job performance. Di mana dengan adanya misalkan karyawan itu stuck di dalam posisinya itu sendiri, dia tidak bisa berkembang lebih lanjutnya lagi, dia mentok karirnya, akan menyebabkan tingkat absensinya dia menjadi tinggi, ketidakpuasan. Saya tidak bisa berkembang, saya berada di zona nyaman. Dan seakan-akan dia bekerjanya ya sudah semaunya saya. Dan ini perlu diperhatikan bagi perusahaan di dalam career management karyawannya. Kemudian selanjutnya kita membahas mengenai skill obsolescence atau keterlambatan dalam keterampilan. Nah, ini juga adanya isu-isu di dalam career management. Jangan sampai seorang karyawan yang baru misalkan itu terlambat diberikan keterampilan teknis yang mendasar ketika ia masuk di dalam perusahaan yang baru. Atau mungkin selama 10 tahun karyawan tersebut yang menunjukkan karirnya, yang menunjukkan kinerja yang baik, karyawan tersebut terlambat untuk diberikan keterampilan top manager atau manager, sehingga regenerasi di dalam perusahaan tersebut terhambat, adanya keterampilan terhambat. Nah, oleh sebab itu perlu diperhatikan bagi perusahaan isu-isu mengenai career management ini. Kemudian selanjutnya mengenai factor related to updating skills. Pertama, manager, peers, reward system, company climate, update skill. Nah, update skill, keterampilan-keterampilan yang berguna bagi perkembangan karyawan, tentu saja akan sangat menguntungkan bagi perusahaan dan karyawan itu sendiri. Nah, sumber-sumber update skill itu sendiri
terdapat dari berbagai macam sumber, mulai dari manajer, atasan memberikan ilmu mengenai skill, pengetahuan bagi perkembangan karyawan tersebut, memperhatikan setiap karir dari karyawan tersebut, kemudian peer sesama, kemudian reward system, adanya peraturan kebijakan yang memotivasi para karyawan tersebut untuk bertumbuh kembang dengan baik, dan sebagainya. Selanjutnya kita berbicara mengenai balancing work and life, di mana types of work-life conflict, time-based conflict, strength-based conflict, behavior-based conflict, di mana adanya work-life balance. Di sini keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan karyawan itu sendiri di dalam keluarga sangat memainkan peranan penting bagi karir dari karyawan itu sendiri. Jangan sampai tidak ada dukungan keluarga membuat karir dari karyawan itu sendiri terganggu atau menimbulkan keterhambatan. Misalkan seorang potensi karyawan itu sangat tinggi, adanya potensi untuk bertumbuh kembang, terhambat adanya ketidakdukungan dari keluarga. Kehidupan pribadinya menghancurkan kehidupan kerjanya itu sendiri. Nah, ini yang harus diperhatikan bagi perusahaan itu sendiri dan karyawan itu sendiri. Adanya kebijakan, misalkan bisa membawa anak dengan menitipkan anak di daycare, misalkan di dalam satu perusahaan tersebut. Sekarang sudah mulai banyak tempat penitipan anak daycare, sehingga para wanita, kaum hawa yang bekerja di kota metropolitan tidak begitu khawatir di dalam kehidupan pribadinya itu sendiri, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya mengenai company policies to accommodate work and not work, flexibility in work arrangements and work schedule, reduce pressures on employee to work long hours, telecommunicating, job sharing, kemudian redesigning jobs, managerial support, dependent care support. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari support atau dukungan adanya work-life balance. Support dari atasan, support dari kebijakan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya mengenai coping with job loss. From a career management standpoint, companies and managers have two major responsibilities: helping employees who will lose their jobs, ensuring that the survivors remain productive and committed to the organization. Outplacement service should include advance warning, psychological, financial, and career counseling, assessment of skill interest, job campaign service, job banks, electronic delivery of job openings. Nah, di sini adalah bentuk-bentuk dukungan dari perusahaan atau manajer yang harus diperhatikan. Karena apa? Ketika misalkan karyawan yang Anda bawahi, kalian mempunyai staf di bawahnya, dia tidak berkompeten, atau dia mempunyai potensi tetapi dia stuck, ada masalah. Nah, itu yang perlu dipikirkan oleh seorang manajer. Kita bisa memberikan konsultasi, kita bisa lihat track record ya. Oh, kamu sudah sampai sejauh mana perkembangan karir kamu. Oh, kinerja kamu ini harus ditingkatkan sehingga kamu bisa naik menjadi supervisor, atau bisa menjadi karyawan tetap, atau bisa menjadi seorang asisten manajer. Atau mungkin karyawan tersebut tidak cocok di bidang ini, kemudian kita bisa melakukan rotasi di bidang yang lainnya, sehingga tidak adanya kekosongan karyawan tersebut yang ada di posisi tersebut, sehingga kita harus repot-repot lagi, harus mencari karyawan baru lagi, kita mentraining lagi, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga membahas mengenai dealing with older workers. Companies can take the following action: provide flexibility, ensure that older employees receive the training they need to avoid obsolescence, and to be prepared to use new technology, provide resources and referral help that addresses long-term health care and elder care. Nah, di mana dealing with older workers, ada pre-retirement socialization, helping employees prepare to exit from work. It addresses the following topics: psychological aspect of retirement, housing, health during retirement, financial and estate planning, healthcare plans. Kemudian adanya early retirement programs, offer employees financial benefit to leave the company to avoid costly litigation. Companies need to ensure that the program is part of the employee benefit plan.
The company can justify age-related distinction for eligibility for early retirement. Employees are allowed to voluntarily choose early retirement. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dukungan dari older worker, di mana kita bisa memberikan training-training. Ada karyawan senior yang tidak update terhadap teknologi, kita bisa memberikan training terhadap teknologi. Misalnya penggunaan teknologi berbasis virtual, menggunakan Skype, Zoom, kemudian berbasis teknologi untuk menganalisis suatu pekerjaan. Kita membuat chart, membuat kurva, dan lain sebagainya. Kemudian kedua, tadi sudah dibahas mengenai pre-retirement atau kebutuhan pensiun yang harus disosialisasikan. Umumnya, para perusahaan memberikan pelatihan sosialisasi knowledge 1 tahun sebelum mereka karyawan itu pensiun. Kira-kira usaha apa yang akan dilakukan, dijalankan ketika pensiun? Kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan karyawan tersebut setelah pensiun? Sehingga mereka tidak jenuh, tidak bosan, yang biasanya kerja ketika dia pensiun, dia menjadi stay di rumah saja. Kemudian selanjutnya kita bisa memberikan program early retirement, di mana kita bisa menawarkan para pekerja-pekerja yang tua, yang tidak bisa berkinerja baik atau tidak bisa menunjukkan performance-nya akibat misalkan ketidakpengetahuan, ketidakmauan akan belajar lagi, atau ketidakmampuan secara fisik. Kita bisa memberikan program early retirement dengan berbagai macam reward, keunggulan, dan kompensasi bagi para karyawan itu sendiri. Oke, mungkin itu saja mengenai chapter ini kita pada hari ini. Semoga informasi serta ilmu yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu serta teman-teman semuanya dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Terima kasih dan jangan lupa subscribe channel saya, Christian Wiradendi. Salam Akademia.